tujuh. Yang pertama kening. Yang kedua dan yang ketiga tapak sikok 2 3 kan? Itu. Yang keempat dan yang kelima dengkul 4 5. Dan yang keenam dan yang keenam yang ketujuh jari ini. Jari yang ini. Nah, kemana hidung? Memang hidung tidak masuk memang. Tapi lebih afdol jika hidung itu afdolnya dapat. Lebih afdolnya dapat. Itu. Kenapa hidung tidak dimasukkan? Kesian dengan yang pesek. Jadi hidung itu afdol. Bukan berarti harus. Ini segala salah paham. Itu kan? Wong sekarang ini, itu pun guru-guru yang lain. Bukannya harus, bukannya salah satu syarat, tapi dia ketika hidung itu nempel, maka itu lebih afdol. Banyak yang salah paham, salah kaprah. Oi, kau bermasker, batal sholat kau. Macam mana? Bermasker, ada kan bermasker itu kan? Tidak batal. Karena hidung itu bukan salah satu syarat. Sunnahnya cuman. Banyak salah paham. Ada lagi yang nyebutkan kalau cewek kalau lagi sholat saya tidak boleh diikat rambutnya. Ada kan? Mungkin itu bukan untuk cewek. Ini galak salah paham. Yang ikat rambut itu ada memang Rasulullah ini disebutkan di dalam hadisnya bahwasanya dilarang mengikat rambut bukan untuk cewek tapi untuk cowok. Bilang apa cowok Ustaz? Memang cowok ada rambut panjang. Nah, ketika yang seperti yang semacam mereka ini tidak boleh rambutnya diikat. Biarlah dikibar ini diuraikan. Yang cewek jangan. Kalau takutnya panjang karena rambut itu bagi cewek hukumnya aurat. Kejinguan auratnya, ulang lagi sholatnya. Itu. Maka yang cewek tidak apa-apa ikat rambut. Yang cowok maksudnya itu. Jangan sampai setengah kan, belajarnya setengah, jadi akhirnya pahamnya setengah. Itu bahaya kalau paham setengah. Jadi anak masih ingat cerita dulu, ada cerita. Ada dulu murid dengan gurunya. Jadi disebutkan, ditulisnya oleh gurunya di dalam papan tulis, ditulis. Apa tulisannya? Habbatus sauda syifa'um min kulli da'. Itu. Jadi dibuatnya oleh gurunya habbatus sauda syifa'um min kulli da'. Akhirnya muridnya nengok tulisannya bukan habbatus sauda. Katanya hayyatus sauda syifa'um min kulli da'. Cuman beda titik sikok kan berarti kan? Yang kata gurunya tadi habbatus sauda syifa'um min kulli da'. Tapi kata muridnya dijingoknya hayyatus sauda. Mungkin dijingoknya titik 2 kalau di papan itu. Beda artinya, Bu. Kalau bahasa Arab ini beda tulisan, beda arti. Habbatus sauda syifa'un min kulli da' artinya apa? Jintan hitam. Jintan hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Tapi kata muridnya tadi hayyatus sauda syifa'un min kulli da'. Artinya apa? Bukan jintan hitam, ular hitam. Penyembuh daripada segala penyakit. Akhirnya yang dicarinya bukan jintan hitam, ulo hitam. Itu. Salah sedikit bisa fatal. Akhirnya dicarinya sama muridnya. Karena dia yakin gurunya memang tidak mungkin bohong. Akhirnya dicarinya ular itu. Itu. Sudah dicari bukannya dapat, malah dia yang kena bisu. Dipatuk sama ular itu. Kan bahaya, fatal. Itu. Karena beda titik. Contoh lagi dalam bahasa Arab ini. Kiblatun dengan kublatun. Kiblatun dengan kublatun. Kiblatun berarti kan kiblat, berarti kiblat. Kalau kublatun, ki itu berubah jadi kublatun, bukan kiblat lagi artinya. Artinya maaf, ciuman. Berubah langsung artinya. Cuman gara-gara beda harokat. Itu. Makanya kunci daripada untuk memahami agama yaitulah nahwu sorof. Tidak segala orang yang bisa paham tentang nahwu sorof. Makanya sampai detik ini
sampai detik ini buku kitab yang klasik itu masih ada. Yang tidak baharokat itu, namanya kitab kuning itu. Sampai sekarang, sampai detik ini masih ada. Supaya apa? Yang pertama, supaya wong yang baca, wong yang megang tidak sembarang wong. Itu banyak digunakan wong dibuat keuntungan bagi dia. Dimanfaatkan ya kitab itu. Contoh misalnya dia tidak sesuai dengan ajaran ini, dibuatnya sesuai ajaran dia. Maka sampai detik ini kitab itu masih ada. Supaya apa? Wong yang memang belajar paham tentang itu tidak sembarangan. Itu. Memang kalau bahasa Arab itu beda huruf, beda arti, beda harokat, beda bacaan, beda arti. Kalau kita tidak. Itu. Dan lagi sampai sini tanya kan? Tidak. Itu tadi buku Jumat, hari Senin, Kamis, Jumat. Kalau gunting rambut bebas. Gunting rambut ini bebas. Bebas hari apa? Dua dalilnya. Nabi itu ada kalanya dia botak, artinya pendek. Ada kalanya rambutnya panjang. Nah. Iya. Jadi dulu Nabi itu pernah nyuruh Aisyah dulu. Nyuruh ngembek sisir. Beliau ini di masjid. Ngembek sih, minta tolong mbek sisir. Aisyah ini bingung, dia dalam keadaan haid. Gitu kan? Kan enggak boleh cewek masuk ke masjid dalam keadaan hadas besar. Lah kata Nabi kan aku tak nyuruh kau masuk ke dalam. Cuman kau masuk ke halaman. Jadi kalau cewek yang masuk sampai halaman itu tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk yang perempuan itu tidak boleh, haram. Jadi untuk motor rambut ini boleh apa nih? Ada kalanya Nabi itu rambutnya pendek, ada kalanya rambut Nabi itu panjang. Dan rambut Nabi itu panjang karena ada sebab. Karena di saat itu daerah yang cukup panas luar biasa, akhirnya rambut Nabi, kepala Nabi ini ditutup oleh 3. Yang pertama rambutnya, yang kedua dengan imamahnya, yang ketiga ditutup dengan burdahnya. Itu. Karena di saat itu panasnya luar biasa. Itu. Kan kalau panas itu kan kalau sudah di sini cairan dalam badan kita kan diangkat. Jadi itulah kadang-kadang kalau biasanya kalau siang-siang galak kita galak haus. Makanya di saat itu Nabi memanjangkan rambutnya untuk mengurangi panas yang pertama. Yang kedua supaya menghindari kekurangan cairan. Kan panas ya arah Arab sana. Maka di saat itu Nabi memanjangkan rambutnya untuk itu tadi menjaga ke kepalanya. Yang pertama tadi dilapisi oleh rambut, yang kedua imamah, yang ketiga burda. Kemana peci? Peci ini cuma ada di saat era kita. Iya, era dulu juga ada. Tapi peci pun juga disunnahkan. Itu. Supaya apa? Peci ini yang pertama menjadi sunnah karena kan kebanyakan rambut kita kan panjang nih. Makanya karena itu peci itu bisa menjadi hukumnya wajib bila mana rambut wong itu panjang. Dan panjang ini bisa menutupi kening. Itu. Maka peci itu bisa menjadi wajib di dalam sholat dia kalau misalnya rambutnya sudah panjang. Itu. Kalau peci. Tapi bisa juga berubah menjadi sunnah. Kalau rambut gitu ya tidak biasa, tidak panjang. Itu kalau peci. Jadi tapi ada salah satu larangan yang dimana potongan rambut itu dilarang sama Nabi. Nah Rasulullah anil qaza. Qaza itu artinya sininya panjang, yang kayak pang-pang itu. Di sini tipis. Di sini tipis. Itu yang dilarang sama Nabi. Itu lagi? Iya. Malam hari di hari Senin itu? Tidak apa-apa.